kasih waktunya yang saya hormati para guru, Ustaz Azuddin, ada Al-Mukarram Ustaz Haryanto yang di sana ya, dan semuanya, para kawan-kawan semuanya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatih wa au'ada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adzabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wan naf'a wal intifa'a taqarruban ila Allah taala. Baik kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali dalam Tarhib Ramadan. Kenapa kok dinamakan Tarhib Ramadan? Ya, biasanya kalau kita mahalul qiyam itu sering baca marhaban ya marhaban gitu ya. Nah, itu tarhib juga sama seperti itu. Artinya kita menyambut kedatangan. Cuman apa bedanya marhaban dengan ahlan wa sahlan gitu ya. Sebenarnya ketika orang berkata marhaban, lebih tepat itu diucapkan ketika dia menyambut kedatangan seseorang atau sesuatu sebelum masuk ke pintu rumahnya. Nah, itu marhaban seperti itu. Tapi kalau ahlan wa sahlan itu artinya tamu sudah masuk ke rumah, gitu ya. Lalu dikatakan ahlan, kenapa ahlan? Dianggap sebagai keluarga. Wasahlan, ya dipermudah, silahkan duduk di sini, anggap rumah sendiri, cuci baju sendiri, cuci piring sendiri gitu ya. Makan sesukamu sudah, tidur sesukamu. Nah itu ahlan wasahlan. Nah disinilah ya kenapa kita menggunakan istilah marhaban atau tarhib Ramadan, begitu ya. Nah begitu Ramadan mau masuk, marhaban ya Ramadan, gitu ya. Karena kenapa? Ya Ramadan sudah dekat depan pintu. Nah ini untuk yang di Pakistan barangkali. Tapi untuk yang di Indonesia sudah ahlan wa sahlan, bukan marhaban lagi, gitu ya. Nah ini. Tapi apa sih istimewanya Ramadan? Ramadan itu ada dalam sebuah hadis qudsi di mana dikatakan bahwasanya ya kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila 700 du'fin atau di'fin. Faqala Allah azza wa jalla illa as-sawma, bahwasanya yang namanya ganjaran atau pahalanya orang yang berpuasa itu bisa mendapat 700 kali lipat gitu ya. Kecuali pahalanya orang puasa. Kenapa begitu? Orang puasa itu suka-suka Allah mau ngasih berapa? Bisa lebih dari 700 kali lipat. Orang kalau sedekah, kalau menafkahi sesuatu, berinfak gitu ya, dia bisa mendapatkan pahala 700 kali kebaikan. Itu ya. Nah, kalau orang puasa bisa lebih dari itu, bisa setara dengan itu, bahkan bisa kurang dari itu. Suka-suka Allah. Gitu ya. Maka kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan setiap perbuatan itu ya itu dilipat gandakan kebaikannya. Begitu orang itu melaksanakan kebaikan-kebaikan atau amal-amal soleh itu dengan tepat, dengan benar, ya, dengan sesuai pada porsinya, gitu, maka insya Allah dia mendapatkan kebaikan lebih dari 700 kali lipat. Tapi ada yang nantinya orang-orang yang berpuasa, tapi nantinya malah apa? Hilang 700 kali lipatnya, nggak dapat apa-apa, justru mengantongi dosa-dosa kecil, diantaranya orang-orang yang suka gibah itu, ya. Sudah dikatakan bahwasanya orang-orang yang gibah itu puasanya memang tidak akan batal, tapi pahalanya puasa hancur lebur pahala puasanya, bahkan nanti dia ini ya justru akan mengantongi dosa-dosa kecil gitu ya. Nah, ini berbahaya. Baik. Ketika kita berlomba-lomba di bulan Ramadan, ya, ketika berlomba-lomba di bulan Ramadan, tentunya amalia-amalia yang kita lakukan ketika bulan Ramadan itu harus benar. Harus sesuai dengan tata cara, harus sesuai dengan aturan. Nah, aturan-aturan main ini semuanya terbungkus rapi dalam fikih Ramadaniyat, ya, dalam fikih puasa, gitu ya. Menghadapi Ramadan itu akan selalu banyak muncul pertanyaan, dan pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti pertanyaan sebelum-sebelumnya. Misalnya apa? 3 kali puasa, 3 kali lebaran, belum sempat qada Ramadan.
gitu ya. Biasanya ini ada dua kasus. Kasusnya yang pertama itu adalah orang yang mungkin karena udzur ya, mungkin ya wanita biasanya. Udzur syar'inya apa? Tahun ini hamil lalu melahirkan. Belum sempat kodok, hamil melahirkan lagi. Belum sempat kodok, hamil melahirkan lagi. Nah ini biasanya seperti itu, wanita yang produktif ini, keluarga yang produktif gitu ya kan. Belum sempat kodok puasa hingga bertemu Ramadan selanjutnya. Nah ini gimana ini? Ada lagi yang gara-gara main game online, PUBG misalkan. Karena keseringan main-main game online, ya tahu-tahu nggak sadar, baru sadar loh, besok lusa sudah Ramadan nih, gimana belum bayar hutang. Nah yang seperti ini bagaimana gitu ya. Ini ada dibahas oleh para ulama gitu ya. Yang sering nongkrong, sering begadang, tahu-tahu ketemu Ramadan lagi, belum sempat kodok Ramadan yang kemarin. Nah ini bagaimana? Lalu ada pertanyaan lagi misalkan, suami istri kayak Atta Halilintar sama Aurel tuh. Baru menikah di bulan Sya'ban kemarin, ya kan? Baru nikah di bulan Sya'ban. Otomatis masuk Ramadan itu kan masih on fire itu. Ya kan? Masih semangat-semangatnya pengen ngejebolin bola, ya kan? Pengen ngegolin. Yang seperti itu bagaimana di bulan Ramadan kalau seandainya mereka melakukan safar? Nah, gitu ya. Karena safar itu kan, karena mumpung kita bisa safar, akhirnya bisa mendapatkan keringanan untuk tidak puasa. Boleh nggak mereka jima? Misalkan. Boleh nggak mereka ini booking hotel ketika safar, siang hari booking hotel, karena sudah on fire ya, sudah nggak kuat banget gitu, akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri di siang hari. Boleh nggak seperti itu? Apakah dapat kafaroh? Nah, kita bahas ini juga nanti. Termasuk kita saat ini sedang berada di masa-masa pandemi. Seandainya saya atau orang-orang lain, antum misalkan ya teman-teman semuanya mendapatkan kesempatan atau giliran untuk dapat vaksin di siang hari Ramadan, apakah ini membatalkan puasa? Bekam apakah membatalkan puasa gitu ya? Atau orang yang meninggal belum sempat kodok puasa, ini bagaimana? Apakah ahli warisnya mempuasakan untuk dia atau cukup bayar fidyahnya? Nah, itu ya. Termasuk masalah pandemi saat ini, kita melihat orang-orang ada yang susah makan nih. Akhirnya berniat bayar zakat fitrah sejak awal Ramadan. Boleh apa enggak? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini yang perlu kita bahas terkait masalah polemik ataupun pembahasan rumit seputar bulan Ramadan yang semuanya terhimpun dalam masail fiqhiyah, terutama dalam masail Ramadaniyah begitu ya. Berbicara tentang hukum-hukum konsekuensi bulan Ramadan sebenarnya sudah terbungkus semuanya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Hukum-hukum terkait puasa Ramadan itu semuanya ada dalam ayat ini, dalam surah ini gitu ya. 183 sampai 187 surah Al-Baqarah. Hanya saja untuk mengambil kesimpulannya kan nggak bisa kita ini mengambil kesimpulan secara zahirul ayat, secara tekstual, secara redaksional, nggak boleh. Harus melihat dari penjelasan para ulama, terutama ulama-ulama madhab. Nah, muncul pertanyaan dari sini, ya dari ayat-ayat ini kemudian seperti apa? Siapa saja yang dapat dispensasi untuk puasa, tidak puasa Ramadan? Kalau misalkan nanti wanita hamil dan menyusui, itu bagaimana dispensasinya? Apakah mereka kodok saja atau bayar fidyah atau dua-duanya gitu ya? Nah, maka dalam hal ini kita lihat dalam Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin" ilal akhir. Di situ ada 3 golongan yang bisa mendapatkan keringanan tidak berpuasa Ramadan. Hanya saja ya, sakitnya itu sakit seperti apa? Bepergiannya bepergian yang bagaimana? Tidak mampunya itu kategorinya yang seperti apa? Ini tidak boleh dipukul rata untuk semua yang ada dalam 3 golongan ini. Sakit. Orang yang sakit yang boleh dapat dispensasi puasa adalah orang yang kalau mereka berpuasa semakin parah sakitnya atau tertunda kepulihannya. Jadi siapa yang tahu tolak ukurnya? Ya dokter, bukan ustadz. Ya, bukan ustadz. Jadi ketika dokter berkata kepada Anda yang sakit, misalkan naudzubillah, dokter bilang, "Pak, Bapak kalau berpuasa atau bayi, kalau kamu berpuasa Baijan misalkan, ya, atau Baji untuk yang perempuan. Seandainya kamu berpuasa, maka kamu akan tertunda pulihnya ya, atau semakin parah sakitnya." Nah, ini artinya sang dokter sudah berfatwa kepada Anda.
Nggak perlu ngomong, nggak perlu nanya ke ulama. Ulama nggak tahu keadaan Anda gitu ya kan. Ustadz itu nggak ngerti masalah apa namanya medis, maka yang tahu adalah dokter. Ketika dokter berkata jangan puasa, ya sudah jangan puasa. Ya. Ini untuk sakit-sakit yang parah, misalkan ginjal atau apa gitu ya. Tapi kalau sakitnya sariawan ya tetap puasa lah. Masa sariawan nggak puasa? Nggak, tetap ya, tetap puasa. Selanjutnya, bepergian. Bepergiannya yang seperti apa? Safar yang mubah. Misalnya pulang kampung, tapi di Indonesia belum boleh. Atau tugas kantor, atau dan lain sebagainya. Yang intinya memang bukan dalam rangka bermaksiat dan minimal 89 km seperti halnya keringanan dalam urusan sholat. Maka baru boleh mereka ini untuk tidak berpuasa. Kalau di Indonesia itu seperti jarak Jakarta-Bandung 100 km itu sudah boleh itu nggak berpuasa. Tidak mampu. Nah ini tidak mampu nih siapa? Bukan orang yang kemudian saya nggak sahur nih. Nanti siang kayaknya nggak mampu nih saya. Berarti boleh saya nggak puasa. Oh belum. Ya, tidak mampu oleh para ulama dikerucutkan hanya kepada dua kategori. Pertama, tua renta. Yang kedua, tidak sembuh. Orang yang sudah tua renta tidak mampu berpuasa lagi, maka boleh bagi mereka untuk tidak puasa. Yang kedua, ya orang yang punya penyakit menahun dan tidak kunjung sembuh, maka mereka masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Baik. Tiga golongan ini mempunyai konsekuensi berbeda nantinya. Orang sakit dan bepergian, mereka cukup qadha. Orang yang tidak mampu, mereka fidyah. Lalu sekarang pertanyaannya, posisi wanita hamil dan menyusui ini di mana? Pasti akan ada pertanyaan, nanti wanita hamil dan menyusui ini gimana seandainya dokter mengatakan jangan puasa. Nah, sekarang kondisinya bagaimana gitu ya. Para ulama kemudian mengatakan untuk wanita hamil dan menyusui ya. Untuk wanita hamil dan menyusui, seandainya dokter anak atau bidan berkata kepada Anda wahai ibu-ibu, Bu, Anda jangan berpuasa. Kenapa? Nanti ini membahayakan janin Anda. Atau dokter berkata ini membahayakan diri Anda. Maka dalam hal ini cukup bagi si wanita ini untuk tidak berpuasa dan nanti dia mengqadha saja. Berbeda halnya ketika dokter berkata, Bu, Anda jangan berpuasa. Kenapa? Akan membahayakan diri Anda dan membahayakan janin Anda. Jadi yang bahaya dua-duanya. Kalau yang bahaya dua-duanya, maka kata para ulama, wanita ini tidak boleh berpuasa dan nanti setelah selesai urusannya dia harus mengqadha plus membayar fidyahnya. Begitu ya. Ini penjelasannya. Selanjutnya, fidyah ini seperti apa sih? Para ulama ya mengkonversi jenis fidyah ini kepada kalau beras ya 3/4 liter beras. Tapi yang namanya fidyah itu kan fidyatun ta'amu miskin, memberikan it'am, memberi makanan ya. Maka nggak boleh kita ngasih beras, harus memberi makanan. Karena apa? Karena beras itu bukan makanan kita. Makanan kita itu adalah nasi. Yang makan beras itu mungkin Kang ini ayamnya Kang Tosimpak gitu ya. Ya, itu makan beras. Tapi kalau Kang Tosimpaknya bukan makan beras, dia makan nasi. Maka it'amu miskin itu adalah memberikan makanan. Makanannya apa ya? Makanan yang mencukupi dia untuk kenyang. Sekali saja, bukan 3 kali ya, sekali saja dalam sehari. Jadi idealnya ya ke warteg atau ke warung Padang minta nasi komplit, ada nasinya, ada lauknya, ada kuahnya, ada sambelnya, ada sayurnya, atau nasi Padang gitu ya, itu sudah komplit itu sudah. Nah itu berikan kepada siapa? Orang miskin. Jadi kalau orang bayar fidyah itu yang harus menjadi objeknya harus orang miskin, nggak boleh sembarangan orang. Misalkan ya antum mentraktir teman sekamar, itu nggak bisa karena kenapa? Belum tentu teman sekamarnya itu orang miskin. Atau menyumbang makanan ke panti asuhan. Belum tentu semua anak-anak yatim di sana itu orang miskin. Karena kenapa? Ada saja anak yatim tapi banyak warisan dari keluarganya. Maka dia bukan dalam kategori orang miskin. Yang harus dibayarkan fidyahnya itu adalah kepada orang miskin. Jadi harus lihat kondisi dan statusnya. Memang harus orang miskin. Sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Muncul pertanyaan, jika belum qadha puasa hingga bertemu Ramadan selanjutnya. Nah ini bagaimana? Apakah kemudian dibayar atau diqadha saja? Kemudian qadha plus fidyah atau bertaubat atau pasrah saja? Dalam Islam tidak mengenal yang namanya sekedar pasrah aja kalau meninggalkan kewajiban. Nggak ada. Orang meninggalkan sholat, maka harus qadha sholatnya.
orang pernah meninggalkan zakat, maka harus dikodok zakatnya. Nah, ini ya, ini harus dicamkan. Orang pernah, misalkan antum, ya, Kang Azizuddin atau Kang Kosimpak misalkan, punya tabungan di atas 70 juta. Misalkan punya tabungan di atas 70 juta, lalu lupa untuk bayar zakatnya tahun ini, tahun depan Anda di haul selanjutnya harus membayarkan kodok zakat yang kemarin terlupa. Begitu juga dengan puasa. Untuk urusan puasa ini, para ulama membagi dua. Mereka belum mampu mengkodok puasa, apakah karena udzur syar'i atau bukan udzur syar'i. Kalau dia di 3 kali Ramadan belum sempat kodok puasa karena udzur syar'i, maka cukup bayar kodok sejumlah hari yang ditinggalkan. Misalnya, ya tadi yang saya katakan, wanita yang produktif itu bukan wanita produktif ya, suami istri yang produktif. Ya, tahun ini hamil melahirkan, tahun depannya hamil melahirkan, tahun depannya hamil melahirkan lagi. Berturut-turut seperti itu produktif sehingga belum mampu istrinya untuk bayar kodok puasa, maka nanti setelah selesai urusannya dia cukup membayar kodok sejumlah hari yang ditinggalkan. Puasa tahun pertama meninggalkan 20, puasa tahun kedua meninggalkan 30, puasa tahun selanjutnya meninggalkan 10, berarti total 10 tambah 30 tambah 20 berarti berapa? Berapa itu? 70 hari ya, 60 hari. 60 hari. Ya sudah 60 hari dikodok puasanya gitu ya. Itu untuk yang udzur syar'i. Berbeda halnya dengan yang bukan udzur syar'i, main game online lupa sampai tahun selanjutnya, nggak bayar kodok puasa karena gara-gara game online ini ya, perlu diakui memang seperti ini. Maka yang seperti ini harus mengkodok plus fidyah menurut jumhurul ulama. Ya, menurut jumhurul ulama harus kodok plus fidyah. 50 hari meninggalkan puasa, maka 50 hari dia mengkodok plus memberi fidyah 50 orang miskin. Ustadz, saya hanya menemukan 1 orang miskin. Bagaimana ini? Ya sudah, 1 orang miskin itu kasih makan selama 50 hari. Tapi kalau tengah-tengah jalan ternyata dia berubah dari miskin ke kaya, maka jangan dikasih lagi ya, jangan dikasih lagi. Intinya harus orang miskin, nggak boleh mentraktir teman sekantor, nggak boleh, memberikan langsung makanan ke yayasan, nggak boleh, harus dicek, harus benar-benar dicek itu orang miskin. Karena bisa jadi yang makan nasi bungkusnya itu orang TU, orang yayasan gitu ya, pengurus yayasan yang mana dia dapat gaji. Oh, nggak boleh, dia bukan orang miskin, harus orang miskin yang dibayarkan ketika Anda bayar fidyahnya, fidyah itu harus kepada orang miskin. Ini menurut jumhur ulama, sekalipun berbeda ya menurut Ibnu Humam dalam Muzani. Ibnu Humam ini adalah muridnya penerusnya dari pembesar mazhab Syafi'i, Ibnu Humam. Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i, mengatakan cukup bayar kodok sejumlah hari yang ditinggalkan tanpa bayar fidyah, dan bagi mereka dosa besar, gitu ya. Nah, tapi para ulama lebih cenderung untuk mengikuti pendapatnya jumhurul ulama yang mengatakan bahwasanya kodok plus fidyah bagi mereka yang meninggalkan kodok bertahun-tahun tanpa adanya udzur syar'i, gitu ya. Ini saya sedikit mempercepat karena saya setelah ini harus bergerak lagi. Nah, bagaimana hukumnya baca niat puasa? Nah, ini ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini bagaimana? Apakah ini bid'ah yang kemudian pelakunya masuk neraka? Masya Allah, orang ibadah masuk neraka. Nah, ini bagaimana? Para ulama, ini kita bahas tentang rukun puasa dulu ya. Saya mau bicara masalah niat ini ya. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, ya. Yang kedua adalah imsak. Niat, terkait masalah niat, waktunya sejak malam untuk puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, puasa nadar, puasa qadha misalkan ya. Misalkan Mas Badat ini ya, Kang Badat misalkan punya hajat. Kemudian dia bernadar, kalau saya lulus S2 tahun ini, saya bernadar akan puasa selama 20 hari berturut-turut misalkan. Nah, itu aslinya kan puasanya sunnah. Karena dinadarkan maka menjadi wajib. Maka untuk puasa wajib para ulama mengatakan niatnya harus dihadirkan sejak malam hari. Apa dalilnya? Man lam yubayyiti shiyama qabla tulu'il fajri fala shiyama lahu. Barang siapa yang berniat puasa tidak berhadirkan niat sebelum fajar, maka puasanya enggak dianggap, gitu ya. Ini yang diambil oleh para ulama.
Sedangkan untuk puasa sunnah, untuk jenis puasa sunnah Senin Kamis, mau puasanya puasa Daud dan lain sebagainya yang sunnah-sunnah itu, puasanya boleh dihadirkan niatnya kapan saja. Sebagaimana riwayat mengatakan Rasulullah tanya ke Aisyah, Aisyah, ada makanan apa hari ini? Kata Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Ya udah kalau gitu aku puasa. Nah, karena Rasulullah menghadirkan niatnya itu bukan sejak malam hari, bahkan bukan sebelum fajar tiba, maka itu menjadi landasan para ulama untuk jenis puasa sunnah. Ketentuan niat seperti apa? Para ulama bahwasanya setiap amal ibadah yang punya rukun ya, yang punya rukun itu harus dihadirkan dengan niat. Tempatnya niat di mana? Ijma'an para ulama 4 mazhab mengatakan tempat niat itu ada dalam hati ya, ada dalam hati. Lalu bagaimana dengan melafazkan niat? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadisanati lillahi ta'ala, atau niat ibadah yang lainnya, niat wudhu, niat sholat dan lain sebagainya, itu bagaimana? Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan sunnah, yakni siapa? Madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Lalu madhab Maliki mengatakan mubah sekalipun khilaful aula. Apa khilaful aula? Ini kata Imam Malik ya. Ini menyelisihi yang utama, khilaful aula. Walakinnahu yubahu dzalika, tapi mubah para siapapun ya, orang-orang yang melafadzkan niat. Lalu mazhab Hanafi mengatakan hukumnya makruh. Jadi tidak ada satupun di antara ulama-ulama mazhab, ulama-ulama salafus sholeh yang paling sholeh, ini kurang salaf apa ini? Ya, tidak ada satupun ulama-ulama salaf yang mengatakan hukum membaca atau melafadzkan niat adalah haram, bid'ah, masuk neraka pelakunya. Tidak ada. Ya, dari 4 ulama mazhab nggak ada satupun yang mengatakan melafadzkan niat itu dosa, melafadzkan niat itu salah, tidak ada. Ya, malah mazhab Hambali sendiri mengatakan hukumnya sunnah. Imam Syafi'i sampai kepada mustahab, yang mana mustahab itu levelnya di bawah sunnah. Tapi Imam Ahmad bin Hambal, ya muridnya Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Imam Malik mengatakan mubah, walakinnahu khilaful aula. Khilaf aula itu menyelisih yang utama karena yang utama adalah dalam hati. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi mengatakan makruh. Ya, makruh itu kurang disukai, tapi kalau mau lakukan silahkan saja, gitu ya. Tidak ada apa namanya dalam Islam itu dalam hukum Islam gitu ya. Dalam hukum Islam itu tidak ada prinsip kalau tidak sunnah pasti bid'ah. Enggak ada. Ya, dalam Islam itu tidak ada prinsip kalau tidak hitam pasti putih, enggak ada itu. Dalam Islam itu prinsipnya kalau tidak hitam itu bisa merah, bisa kuning, bisa hijau, bisa biru, gitu ya. Jadi kalau tidak sunnah bukan berarti salah, enggak. Kalau tidak sunnah itu bisa berarti dia makruh, bisa berarti dia mubah, bisa berarti dia halal dan lain sebagainya. Gitu ya, tidak langsung kepada haram. Oh, enggak. Islam itu tidak mengenal, hukum Islam itu tidak mengenal prinsip kalau enggak hitam berarti putih. Enggak ada itu. Masih ada opsi-opsi dan pilihan-pilihan, gitu ya. Selanjutnya, masalah imsak. Apa imsak itu? Imsak itu secara prinsip, secara apa namanya, definisi syariatnya ya puasa itu sendiri, gitu ya. Imsak itu ya puasa itu sendiri. Di Indonesia terjadi sedikit pergeseran makna masalah imsak. Apa? Imsak itu ya 15 menit sebelum puasa. Salah, ya enggak salah, sebenarnya cukup aman, gitu ya. Ketika di Indonesia ada apa namanya, kita mengenal istilah imsak itu sebagai 15 menit sebelum puasa, sebelum masuk fajar tiba, itu cukup aman bagi siapa? Bagi Kang Azizuddin. Kenapa? Kang Azizuddin ini ya sukanya ngerokok beliau ini. Ya, dulu saya temenin beliau ngerokok di Pakistan. Begitu masuk waktu sahur, beliau ngobrol sama Kongko Simpak sambil ngerokok, gitu ya. Nah, begitu masuk waktu sahur, beliau merokok. Lantas kemudian begitu terdengar suara azan, rokoknya dimatikan, terdengar suara azan, azannya azan subuh. Begitu terdengar suara azan, rokoknya dimatikan, kopinya diseruput, air diminum. Nah, ini membatalkan puasa. Alhamdulillahnya kalau di Indonesia itu aman. Kenapa? Ada imsak peringatan 15 menit sebelum puasa. Jadi mereka yang ngudut itu ya, Kang Azizuddin, Kang Tos yang lain sebagainya, kalau mereka itu
sahur, waktu sahur kemudian mereka merokok gitu ya, terdengar suara imsak, mereka matikan rokoknya, mereka seruput kopinya dan minum airnya, masih santai aja, nggak batal puasanya. Karena kenapa? Karena belum masuk waktu fajar sodik, belum masuk waktu subuh, maka masih boleh makan dan minum. Nah, istilah imsak di Indonesia itu memang mengalami pergeseran makna, tapi itu sedikit menyelamatkan kita. Karena kenapa? Di Indonesia ya tadi banyak orang suka ngobrol di malam hari, banyak orang suka ngudut, ngerokok di malam hari, sehingga dengan adanya imsak itu diperingatkan, yuk hati-hati 15 menit lagi akan masuk waktu subuh. Nah, terkait masalah imsak, ada sedikit hal yang perlu ditekankan. Imsak ini memang maknanya puasa kalau kata para ulama. Kembali kepada kasus pertanyaan saya di awal tadi, kalau seandainya Atta dan Aurel ini, atau siapapun lah, teman-teman yang menikah di bulan Sya'ban, lalu kemudian on fire di bulan Ramadan, nggak bisa tertahan gitu ya, nggak bisa tertahan lagi, harus memang buka celana, ini nggak bisa lagi, gitu misalkan. Ya, nah ini bagaimana? Di bulan puasa mereka melakukan safar, mumpung safar, yuk kita check in di hotel, kita lakukan itu, gitu misalkan. Yaudah, garap deh, misalkan seperti itu. Nah, yang ini gimana ini? Ini kata Imam An-Nawawi khususnya, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menegaskan, orang-orang yang seperti ini memang tidak akan dikenakan kafaroh. Kafaratul jima' di siang hari mereka nggak kena, tapi mereka mendapatkan dosa. Karena kenapa? Mereka ngakal-ngakalin syariat. Yang kedua, ya sudah ngakal-ngakalin syariat. Yang kedua, mereka menodai kesucian imsak. Imsak itu tidak berlaku hanya bagi yang berpuasa. Imsak itu berlaku untuk mereka yang dapat keringanan juga. Mereka yang dapat keringanan puasa harus imsak. Imsaknya adalah tidak makan depan orang lain, tidak melakukan hal-hal, berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar puasa itu sendiri, termasuk diantaranya jima di siang hari. Jadi sekalipun Anda safar, Anda boleh makan-makan di siang hari, tetap yang namanya jima di siang hari ya itu kalau bisa dihindarkan ya. Ya, semoga ini didengar oleh Atta dan Aurel nantinya ya. Tolong disampaikan.